One, go. Semuanya berdiri. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak, Mardi. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss minta Rio untuk memimpin doa. Rio, silakan. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Miss mau tanya ke Freya. Freya, ada yang hadir? Ini yang lalu dari Sisi sama Dava, Miss. Sisi dengan Dava sama Kaca. Kenapa mereka Freya? Mereka izin semua. Oke, ini sakit ya. Baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali materi lanjutan di hari yang lalu, yaitu presentasi. Maka kita akan melanjutkannya, tapi sebelumnya Miss baca dulu tujuan pembelajarannya ya. Miss baca baru langsung presentasi per kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini kita masih tetap sama tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Oke, di sini Miss jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Kita hanya yang di keterampilan yang di 3 titik, yang di 4.311 yang tentang mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara dalam UUD NNKRI tahun 1945. Lanjut kepada 4.3.21 mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara terhadap UUD NKRI tahun 1945. Nah, setelah itu kita langsung presentasi ya. Jadi sekarang kita langsung presentasi aja kepada kelompok pertama yang akan presentasi adalah kelompoknya Radit. Silakan Radit. Kelompok Radit. Radit kemana nih? Oke. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang salah satu kasus korupsi yang terjadi di Mahkamah Agung, yaitu mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Ada anggota kita ada Caca tapi Caca berhalangan hadir. Ada Randit, Nazwa, dan ada Damar dan ada Sandi. Penyebab korupsi dan pencucian uang jaksa Pinangki. Menerima suap. Joko Sugito Chandra memerintahkan saudara iparnya itu Heriani Kusuma almarhum untuk memberikan uang kepada Pinangki melalui Andi Ridwan Jaya di Jakarta sebesar $500.000 Amerika sebagai pembayaran payment atau DP 50% dari $1 juta yang dijanjikan. Lalu ada pencucian uang. Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total nilai sebesar $375.229 Amerika Serikat atau sekitar 5,25 miliar rupiah. Oke, dalam bahasa hukum pasal 11 UU nomor 31 tahun 1959 tentang memberantas tindak pidana korupsi atau tipikor. Pasal 15 DO pasal
13 Undang-Undang Tipikor terkait permufakatan jahat. Pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan tindak pidana pencucian uang. Dan ini ada kedudukan dalam ketatanegaraan dari menurut Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Pinangki merupakan PNS yang memiliki jabatan struktural kepala sub bagian pemantauan dan evaluasi kedua pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan tahun 2019 hingga 2020. Dia tercatat sebagai pejabat eselon golongan IP di mana besaran gaji pokoknya diatur dalam PP nomor 30 tahun 2015. Jadi solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 Februari 2021 memvonis 10 tahun penjara ditambah denda 600 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Banding dari Pinangki malah diterima pengadilan dijapus dengan mendiskon putusan hakim PN menjadi hanya 4 tahun penjara dan denda 600 juta subsidiar 6 bulan kurang. Ini mantan jaksa Pinangki dibebas syaratkan dikarenakan telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Terima kasih. Ada yang mau bertanya silakan. Ya, Freya dengan Ais. Silakan. Fazil. Pencucian uang itu apa sih? Caranya gimana? Balik ke slide sebelumnya. Jadi pencucian uang itu seperti jika kita misalnya mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Kan misalnya kalau kita mendapatkan uang dalam jumlah yang besar pasti dicurigai kan. Dicurigai pasti hasil pembunuhan lah, pokoknya hasil aksi kriminal manapun. Jadi pencucian uang itu biasanya kayak disetor perlahan-lahan. Disetor perlahan-lahan agar tidak ketahuan, tapi disetornya itu ke rekening yang sama namun perlahan-lahan, jadi agar tidak dicurigai. Seperti itu. Thank you. Oke, ada lagi? Pertanyaannya sama kayak Fazil. Oh. Ada lagi yang mau bertanya? Terus cara Ica. memberhentikan korupsi gimana? Cara memberhentikan korupsi ya dengan adanya KPK sih. Tapi kalau misalnya ingin ada langkah pencegahannya, ya kita bisa melalui jika memilih anggota eksekutif, kita dapat mengetesnya dengan memberikan segepok uang. Jika misalnya orang itu tergoda dengan uang tersebut, maka bisa dibilang diserahkan dan dapat berpotensi melakukan korupsi. Gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Damar? Tidak ada, Miss. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup nih. Oke, cukup ya. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada kelompoknya Gili. Silakan Gili. Gili yang mana ya? Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2. Nah, anggotanya ada saya, Nidavi, Febrian, Rio, Rane, terus ada juga yang nggak masuk, siapa? Nah, kali ini kelompok kami ingin presentasikan
Kasus anggota eksekutif, kasus Soeharto. Nah ini kasus lengseran Soeharto dari jabatannya. Jadi ini adalah dasar hukumnya, ketetapan MPR nomor 11 atau MPR tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 4 TAP MPR 11 atau MPR atau 1998 berisi perintah negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap Soeharto, yaitu upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara Tegas. secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan koalisinya maupun pihak swasta atau konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto. Soeharto dia kan menjadi presiden. Presiden itu kerjanya apa aja? Dan presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Pencapaian Soeharto saat menjadi presiden. Soeharto memiliki pencapaian saat menjadi presiden, yaitu membangun negara yang lebih stabil, mencapai kemajuan ekonomi, dan mencapai kemajuan infrastruktur. Ini ada solusi, yaitu memerintah aturan dan membuat keputusan dengan cara bersama, hanya berdasarkan keputusan presiden. Sudah kita. Ya dari kita, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Aku, kenapa korupsi bisa terjadi? Hah? Apa? Kenapa? Tinggal kembali. Kenapa korupsi bisa terjadi? Apalagi di pemerintahan kayak DPR, MPR. Ya, karena rakus mereka. Karena mereka rakus. Ya, mereka mau uang lebih. Dan mereka Satu orang, coba siapa? Silakan Febrian. kenapa bisa terjadi, soalnya kan apa ya, mereka pasti rakus gitu. Habis itu kan mereka kayak pikir jabatan mereka itu kayak aman, tinggi, aman gitu, makanya korupsi. Oke, ada tambahan? Dari Dacu atau Gibi? Tapi kamu nanya lagi. Iya, silakan. Terus cara memberhentikan sifat mereka yang rakus itu gimana? Mencegah gitu. Nggak bisa sih. Itu harus sadar diri. Sadar diri. Harus gimana sih, Yo? Silakan, Yo. Harus gimana Tio? Coba kasih paham Tio. Sifatnya nggak bisa, itu kan lebih bisa apa ya, yang korupsi itu dihilangin aja. Dan cara, maksud aku tuh cara kan karena kalian kan rakus kan. Terus cara mengurangi sifat mereka yang rakus itu gimana? Kalau cara mengurangi sifat mereka yang serakah, yang pengen uang, mereka tidak tahu kayak mereka tak kan karena mereka juga karena jabatan mereka ini kan. Itu cara memberhentinya gimana? Coba. Ya, sifat orang. Nih contoh nih sifat David, egois. Bagaimana egois? Oke, kami paham. Jawabannya bagus banget. Kenapa ada pingin? Oh, paham nih. Oke, paham. Ada lagi? Oh, Silakan. Jika bisa dapat dijelaskan secara singkat alasan Soeharto di lengser kenapa ya Pak? Nah, itu Karena masa jabatan Soeharto yang lama dan karena dia kan ngelakuin korupsi juga kan. Itu masalah Iya, karena itu Soeharto jadi memutuskan mengundurkan diri. Saking lamanya juga banyak apa ya, pihak-pihak yang protes lah, bisa dibilang. Akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari pos presiden gitu. Gili, ada tambahan Gili? tidak ada.
Cukup nih. Cukup. Oke, nggak ada lagi Ada banyak. lagi yang mau bertanya? Oke, Ya, thank you. kita. Lanjut. Terima kasih. Thank you. Selanjutnya kelompok Freya. Kayaknya di sana di sana. Hai. Halo. Oke, kami dari kelompok 1. Yaitu bakal presentasikan tentang permasalahan di lembaga legislatif. Nah, ini anggota kelompok kita ada Faisal, Freya, Inaya, Aquanisa, dan Siteira. Tapi sayangnya dia lagi tidak hadir untuk hari ini. Topik yang kita sampaikan adalah permasalahan mengenai lembaga legislatif dengan kasus korupsi Fayakun Andriadi yang terungkapkan pada tahun 2019. Fayakun Andriadi, anggota Komisi 1 DPR RI periode 2009 sampai 2014 dan periode 2015 sampai 2019 fraksi Partai Golkar. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi atas penyuapan kepada pejabat Bakamla Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebesar 12 miliar rupiah. Nah, ini sebab terjadi masalah tersebut. It's time to begin the sixth lesson. Fayakun mengaku menyerahkan sejumlah nomor rekening dan rekening bank luar negeri dari money changer ke Erwin. Sebab kata Fayakun dirinya tidak berada di Indonesia. Fahmi, kata Erwin, menjanjikan realisasi uang sebesar 12 miliar rupiah itu dengan transfer melalui rekening luar negeri. Landasan hukum Fayakun dinyatakan bersalah melanggar pasal 12 huruf A UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan ini Ini kedudukan dia saat bekerja sebagai ketatanegaraan RI. Beliau memiliki kedudukan sebagai anggota Komisi 1 DPR RI pada periode 2007 sampai 2014. Ia juga menduduki sebagai Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta 2016 hingga 2019. Solusi terkait dengan permasalahannya yang dihadapi adalah pembentukan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas untuk menjaga uang negara dan menjaga kasus korupsi. Nah, berikut ini sumber-sumber yang kita dapat untuk membuat PPT ini. Sekian dari kita. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oke. Tadi kan ada kalimat yang ada kata-kata Bakamla-nya. Bakamla itu apa sih? Kalian lihat, Bakamla. Nah, Bakamla itu dari artinya kan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Ya, jadi mereka itu bertugas untuk menjaga laut, kayak patroli, kalau misalkan ada kapal tenggelam, nanti investigasi. Kenapa mereka itu butuh uang? Karena mereka itu butuh satelit atau drone biar mereka bisa mengerjakan kerjaannya dengan mudah. Oke, bagaimana? Devina cukup. Zaman? Ada pertanyaan? Belum. Belum ada. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ada? Oke. Close. Oke, udah ya dari kita. Terima kasih. Oke, thank you. Lanjut ke kelompoknya Ica.
Kami dari kelompok 3 mempresentasikan kasus legislatif yang beranggotakan aku, Ica, Gea, Kayla, sama Vivi. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang kasus pengadaan pesawat Airbus Garuda anggota DPR dari 2009 sampai 2014. Nah, terjadinya kasus pengadaan Airbus Garuda ini karena adanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan anggota DPR periode 2009 sampai 2014 dan pihak lain sebagai tersangka kasus dengan suap terkait pengadaan pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia. Jadi sebelumnya ada 3 orang telah dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi dalam kasus pengadaan Airbus ini, pesawat Garuda Indonesia, yakni mantan Direktur Utama Garuda Emisha Satar, pemilik PT Mugi Prekso Abadi, Sutikno Sudarjo, serta ex-direktur teknik Garuda Hadinoto Sudigno. Sudigno. Kepala Bagian Pemerintahan atau KPK ini Ali Fikri mengatakan dalam kasus ini para tersangka diduga menerima suap senilai 100 miliar. Nah, adapun penyelidikan ini merupakan hasil tindak lanjut dan kerjasama antara KPK atau negara lainnya, yaitu Inggris dan Prancis. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada landasan hukum, ada 2 landasan hukum. Yang pertama ada UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Undang-undang ini dibentuk di era Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggaraan negara. Nah, terus yang kedua itu ada UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Oke. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lainnya KPK di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. UU ini kemudian disempurnakan dengan revisi UU KPK pada 2019 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Dalam UU 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi. Landasan hukum yang selanjutnya itu ada UU nomor 20 tahun 2001, UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 pasal dalam UU ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dikatakan ke dalam 30 bentuk yang dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu pengepalan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam penggandaan, uang curang, dan kerugian keuangan negara. Dan selanjutnya ada landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stratenas PK. Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012 sampai 2025 dan jangka menengah tahun 2014 sampai 2012 sampai 2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi. Selanjutnya, kedudukan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Kedudukan PR dalam struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan belum ditempatkan secara proporsional
sebagai lembaga perwakilan rakyat. Keberadaan DPR lebih merupakan partner kerja presiden yang dilihat sebagai lembaga pelengkap dalam sistem demokrasi di Indonesia. DPR pada masa Orde Baru ini belum dapat berperan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Selanjutnya, solusi terhadap masalah yang dihadapi. Upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Thank you. Apakah ada yang mau nanya? Banyak. Itu slide sebelumnya. Yang solusi. Nah, itu pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Itu apa? Oke, pertama, lu nanya gini. Iya. Oke. Kalau gue pencegahan solusi, misalnya, boleh diulang pertanyaannya? Itu secara preventif, detektif, dan represif. Nah, itu maksudnya apa? Sama kasih contohnya. Oke, jadi kalau misalnya preventif itu, jadi pada tindak preventif ini sebenarnya yang digunakan adalah aturan. Kayak misalnya lu korupsi, maksudnya lu gak boleh korupsi, itu salah satu aturan kan. Nah habis itu sedangkan kalau misalnya tindakan represif itu digunakan ada sanksi atau hukuman. Misalnya lu korupsi nih, misalnya Gili korupsi, terus ada hukumannya yaitu penjara. Ada pertanyaan lagi? Banyak. Detektif tadi apa? Detektif. Itu detektif apa itu? Detektif misalnya detektif itu secara detektif tuh meriksa tuh benar-benar secara detail kalau bisa terjadi dan gimana cara mereka ngelakuin itu. Iya. Kan detektif mana nggak tahu sih? Kan udah ada semua. Represif apa? Kan udah. Korupsi itu kayak gitu. Kok masih bisa banyak korupsi sih? Kenapa? Kok masih bisa banyak korupsi? Kenapa masih bisa banyak korupsi sedangkan ada ini? Karena ya tadi pencegahannya atau kenapa banyak korupsinya? Iya. Apa? Kan udah dijelaskan. Cuma kok masih banyak yang korupsi? Karena mereka sama kayak kelompok kalian tadi. Karena kan kata kalian orang-orang ini orang-orang penting. Nah mereka tuh ngerasa kayak ya lah siapa sih orang rakyat gak bakal ngerti orang kayak ginian. Mereka atau karena mereka udah kan tau kan contohnya misalnya gini, gue misalnya DPR gitu. Gue tuh gak ngeliat ke bawah tapi selalu ngeliat ke atas. Jadi gue selalu pengen yang lebih dan lebih. Jadi ya serakah gitu loh. Gue gak pernah kepuasan gitu dalam uang dan hal. Apa lagi? Slide pertama kan Jadi orang ngomong. Ada yang mau nanya lagi? Bener. Depan. Nah, ini. Apa ya? Ini dalam utamanya siapa yang bisa jadi gini? Kenapa? Dalam itu Jadi siapa? pelaku utamanya itu mantan direktur utama Garuda pemilik PT Mugi Relso Abadi Sutikno Sudarjo serta Direktur Teknik Garuda. Pengadaan pesawat itu misalnya kita membuat barang atau dan jasa, membuat yang tidak ada menjadi ada. Contohnya dengan jumlah uang yang besar. Nah, korupsi ini tuh sebenarnya rawan karena kita membutuhkan
punya uang yang besar kan, mereka mengkorupsi sebanyak 100 mili. Ada lagi? Boleh saja yang bisa menjebak saya. Udah selain abis ini dah, maju. Iya. Miss dia banyak banget. Banyak banget. Maju lagi. Selain bisa jawab, Apa? Maju lagi. Maju lagi. Mundur lagi. Ini deh. Gratifikasi itu apa? Gratifikasi. Apa? Gratifikasi. Apa? Gratifikasi. Gratifikasi. Ya, nggak ada di sini. Ada tadi di landasan sebelum. Nggak ada. Sebelumnya gimana? Jadi gratifikasi itu menurut dari Google, karena kita juga nggak tahu, karena kita jadi baca. Oke, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan. Contoh gratifikasi itu menerima honor sebagai narasumber dalam suatu acara, pemberian barang oleh kaum lama atau jadi kayak suatu itu deh. Ya, jangan tadi kata terakhir kan? Oke. Terima kasih. Kelompok Miss, aku boleh Hadir. Ya. Hadir. Ini ya. Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kita akan membahas tentang korupsi lembaga eksekutif. Ini anggota kelompok kita ada Ferisha, Davina, Fazil, sama aku Keisha. Kita mulai dengan Kasus yang terjadi itu ada orang yang Budi sama Budi Rahmat Kurniawan yang tersangka terlibat dengan korupsi penggelapan atau embezzling dana proyek pembangunan gedung di DPR. Ini 7 tahun yang lalu mereka udah ketangkep dan si Budi menjalani 5 tahun di penjara. Amin Budi. Oke, jadi sebab kasus ini karena kedua tersangka diduga telah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi mereka seakan. Nah, karena itu akibat perbuatan keduanya itu negara diduga mengalami kerugian sebesar 34 miliar dari total nilai proyek 125 miliar rupiah. keduanya dasar hukumnya adalah kedua disangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 huruf A atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana, tapi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Pasal 55 KUHP ayat 1 berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyusupan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Nah, ini ada kedudukan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Jadi ada wakil presiden, presiden sama menteri. Wakil presiden itu bertugas asisten presiden dan sebagai pengganti ketika presiden sedang tidak ada, menjalankan hukum dan menjaga stabilitas dalam negara. Terus presiden secara umum tugasnya memimpin sebuah negara. Terus menteri mengelola bidang-bidang dalam negara seperti usaha internal, usaha eksternal, ekonomi dan pendidikan. Nah, jadi solusi yang pertama agar menghentikan
kejadiannya adalah pertama mengikuti peraturan atau pasal yang dicantumkan. Dua, tidak memilih mereka dari jabatannya, langsung dipecat aja. Terus yang ketiga, memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jerah agar korupsi tidak terulangi kembali pada masa yang akan datang. Dan ini sudah dari yang tadi kan. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Jadi pendudukannya si Budi ini dia pendudukannya sebagai apa? General Manager PT. Dia terus Basically leader of the project. dia memang mengurus proyek-proyek gitu. Aku mau nanya. Coba ke slide yang awal-awal deh. Oh iya, silakan. Nah, itu terjadinya 7 tahun lalu, tahun 2016, berarti sekarang dia masih di penjara atau enggak? Udah dibebaskan karena kan mereka udah maksudnya si Budi ini udah Budi ini tuh udah karena udah 7 tahun, jadi makanya dipasang. Oh, udah itu aja. Ya udah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, tadi. Penggelapan dana itu apa ya? Jadi jadinya kan si Budi itu kan dia general manager kan, dia bertugas untuk jadi dia tuh kayak pemimpin proyek-proyek. Nah, penggelapan dana itu dia menggunakan uang untuk proyeknya tapi digunakan untuk kekayaan diri sendiri. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, cukup ya. Baik, thank you kelompoknya Fajib. Kita berikan tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Oke, baik. Terima kasih semuanya untuk presentasinya. Kita lanjut kepada closing statement yang akan disampaikan oleh teman kampus. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, ada Freya dengan Faisal. Faisal duluan. Apa yang kamu dapatkan setelah mendengarkan diskusi hari ini? setelah mempelajari materi kemarin dan diskusi hari ini, maka kita dapat menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini saling berhubungan dan tidak terpisahkan dalam menjalankan hubungan mereka yang check and balance. Oke, thank you Faisal. Lanjut, Freya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya penjabat negara itu yang sudah terpilih itu seharusnya tuh melayani masyarakat dengan lurus dan ikhlas. Karena penjabat negara itu harus memberikan contoh yang baik dan sikap tingkah lakunya itu mencerminkan pemimpin yang seharusnya. Dan kepercayaan yang diberikan rakyat adalah amanah menjadi tangan kanan masyarakat menyampaikan apresiasi. Oke, thank you. Kita berikan tepuk tangan untuk keduanya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke penugasan terakhir, yaitu kuintal kuisis. Coba dicek GCR-nya, kuisis dari sini ya. Jadi ada 5 soal yang harus dikerjakan. Silahkan dikerjakan yang di Google Classroom kuisisnya.
sudah ada linknya, silahkan dikerjakan. Link yang dikirim ada nggak ya? Yang evaluasi LKPD 2, yang ini yang quizzes, join quizzes. Ya silakan dikerjakan yuk. Aku 100. Emang udah selesai? Oh udah. Kamu cepet bisa belajar kemarin. Bisa kamu meragukan aku, Miss. Ayo. Seneng banget. Aku ini. Kok iya deh? Apa iya deh? Iya deh. Kasih waktu sampai 3 menit lagi ya. Silakan dikerjakan cuma 5 soal. Berapa jam? 100 Miss, aku belajar. Mantap. Oh iya. Ya, karena Miss ya Bima, jadi aku bisa pintar. Kalau sudah selesai, di screenshot dikirim ke GCR ya. Di screenshot dikirim ke GCR hasil nilainya. Ya, yang sudah selesai dikirim di screenshot ke GCR. Udah dam. Ya, dikirimkan nih kayak gini nih, dikirim penugasannya. Dikirim screenshotnya, dikirimkan ke GCR. Oke deh, semuanya selesai? Sudah? Oke, kalau sudah selesai dan sudah dikirimkan, maka kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Jadi semua yang sudah presentasi, terima kasih banyak untuk presentasinya pada hari ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan semoga kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi apa yang didapatkan pada hari ini, bahwa ketika berbicara tentang tadi ya lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif yang tadi, bahwa ini adalah
pejabat negara yang diberikan amanah dan kepercayaan dari masyarakat, sehingga seharusnya melalui kasus yang tadi sudah dijelaskan tidak terjadi seperti itu. Jadi pejabat atau petinggi negara harusnya melayani dengan tulus dan amanah dalam tugasnya masing-masing. Jadi contoh di dalam masyarakat, seperti itu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, minggu depan kita akan bertemu kembali dalam pelajaran kegiatan selanjutnya. Tetapi kita mengakhiri kegiatan pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Gili. Silahkan Gili, pimpin doa.